Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, Ipari Asodiki dan ini Raditya, ingin mempresentasikan materi tentang seng. Seng adalah salah satu jenis logam yang banyak digunakan dalam dunia teknik karena sifatnya yang tahan karat dan mudah dibentuk. Salah satu penggunaan paling umum di dalam seng adalah sebagai pelapis baja, terutama dalam proses galvanisasi, yaitu proses melapisi baja dengan seng agar tidak mudah berkarat saat terkena udara, lembab, atau air. Karena itulah seng sering digunakan untuk melindungi atap, pagar, atau tiang listrik dari karat. Seng diambil dari bahasa Belanda yaitu zinc adalah unsur kimia dengan lambang kimia Zn, nomor atom 30 dan massa atom relatif 65,39. Ia merupakan unsur pertama golongan 12 pada tabel periodik. Beberapa aspek kimiawi yang sering mirip dengan magnesium. Hal ini dikarenakan ion kedua unsur ini berukuran hampir sama. Selain itu, keduanya juga memiliki keadaan oksidasi 2. Seng merupakan unsur paling melimpah yang paling banyak ditambang adalah sphalerite, seng sulfida kuningan yang merupakan campuran alloy, tembaga, dan seng telah lama digunakan paling tidak sejak abad ke-10 sebelum Masehi. Logam seng tak murni mulai diproduksi secara besar-besaran pada abad ke-13 di India, manakala logam ini masih belum dikenal oleh bangsa Eropa. Sampai dengan akhir abad ke-16, para alkimiawan membakar seng untuk menghasilkan apa yang mereka sebut sebagai salju putih ataupun Waldpilsul. Kimiawan Jerman Andreas Sigismund Margrat umumnya dianggap sebagai penemu logam seng murni pada tahun 1746. Sifat fisik seng. Seng merupakan logam yang berwarna putih kebiruan, berkilau, dan bersifat diamagnetik. Walau demikian, kebanyakan seng mutu komersial tidak berkilau. Seng sedikit kurang padat daripada besi dan berstruktur kristal heksagonal Lehto 1968P826. Logam ini keras dan rapuh pada kebanyakan suhu, namun menjadi dapat ditempa antara 1000 sampai dengan 100 sampai dengan 150 derajat Celcius. Di atas 210 derajat Celcius, logam ini kembali menjadi rapuh dan dapat dihancurkan menjadi bubuk dengan memukul-mukulnya. Seng juga mampu menghantarkan listrik dibanding dengan logam-logam lainnya. Seng memiliki titik lebur 420 derajat Celcius dan titik didih 900 derajat Celcius yang relatif rendah, dan sebenarnya pun titik lebur seng merupakan yang terendah di antara semua logam-logam transisi selain raksa dan kadmium. Senyawa seng. Seng memiliki beberapa senyawa penting yang banyak digunakan dalam material teknik. Seng oksida atau ZnO digunakan dalam keramik, cat, dan karet karena sifatnya yang tahan panas dan isolatif. Sementara seng klorida berfungsi sebagai flux pada proses pengelasan. Sementara seng sulfat dipakai dalam pelapisan logam dan elektrolisis untuk perlindungan terhadap karat. Seng kromat dan seng fosfat sering digunakan sebagai pelapis logam, terutama sebelum pengecatan. Senyawa-senyawa ini berperan penting dalam meningkatkan ketahanan dan umur pakai material teknik. Kegunaan seng. Seng paling umum digunakan untuk menggembleng logam lain. Galvanisasi adalah proses industri di mana logam seperti besi atau baja dilapisi dengan seng cair untuk menciptakan lapisan pelindung yang mencegah karat. Baja galvanis umumnya digunakan untuk komponen bodi mobil dan jembatan. Jenis-jenis seng. Ada dua jenis seng. Satu, standing seam. Standing seam ialah jenis seng yang biasanya digunakan pada perumahan dengan desain modern. Jenis seng ini dipilih karena bentuknya yang menyerupai genteng tanah liat, yakni sebagian berbentuk datar lurus, kemudian diikuti dengan bentuk trapesium, dan terus berulang. Sama dengan jenis seng gelombang, bagian trapesium yang tampak menonjol ke atas pada jenis seng ini fungsinya untuk mengunci antar lembar seng. Bahaya seng: 1. Uap seng bisa beracun. 2. Iritasi kulit dan mata. 3. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan karena kami juga masih tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.